Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 2, Indahnya Keberagaman Budaya Negeriku, pembelajaran 3. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Kalau di daerah saya, joglo. Kalau di daerah kalian, apa? Nah, di sini ada bacaan rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Seperti pada gambar itu ya teman-teman. Tanpa paku sama sekali. Wow, indah, keren. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama itu untuk tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Yang kedua untuk menyimpan bahan makanan. Yang ketiga untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan. Yang keempat itu untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Dan tiang yang kelima itu untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman bacaannya. Nah, dari bacaan tersebut, tulislah informasi baru yang kamu dapat. Lakukan tugas ini bersama teman sebangkumu, lalu bacakan di depan teman-temanmu. Nah, dari bacaan tadi yang saya dapat adalah rumah adat Gendang yang disebut Baruniang yang memiliki bentuk kerucut memiliki ketinggian 15 meter. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan fungsi yang berbeda-beda. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa paku sama sekali. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah informasi baru yang saya dapat dari bacaan rumah adat suku Manggarai. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pada halaman 65 yang atas itu. Apa nama rumah adat di daerahmu? Ini kalian sesuaikan dengan rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Kalau di rumah saya itu namanya joglo. Bagaimana bentuk rumah adat itu? Nah, bentuk rumah adat joglo itu atapnya bentuknya tanjung, semacam atap piramida yang mengacu pada bentuk gunung. Lalu apa bahan pembuatnya? Nah, umumnya dibuat dari kayu jati. Apa keunikannya? Desain atapnya yang tinggi dan disangga menggunakan 4 tiang yang disebut dengan soko guru.
Tapi sekarang lumayan langka rumah joglo di daerah saya karena bahan pembuatnya yaitu kayu jati itu sulit didapatkan. Kalau di tempat kalian masih adakah orang-orang yang membuat rumah adat seperti itu? Keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andalan. Tak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan dengan rumah adat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Mungkin kalian belum tahu, di daerah saya rumah adatnya namanya apa ya? Nah, ini ada beberapa rumah adat dari 29 provinsi, ada Aceh, Sumatera Utara. Nah, berhubung saya Jawa Timur nomor 16 itu, maka rumah adat saya namanya rumah adat joglo. Mungkin kalian tinggal di Jawa Tengah atau mungkin di Jakarta. Nah, di Jakarta itu ada rumah kebaya dan rumah gudang. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Sekarang, perhatikan gambar-gambar yang akan saya tampilkan, lalu tuliskan provinsi asalnya, keunikan, dan ceritakan tugas ini kepada guru dan teman-teman kalian. Yang pertama, ini adalah rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Nah, keunikannya apa? Keunikannya rumah ini tidak memiliki sekat dan dinding dalam pembangunannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kak, menurut saya keunikannya bukan itu. Ya, nggak apa-apa, kalian boleh jawab sesuka hati kalian. Tapi menurut pandangan saya, yang unik itu adalah bagian tidak memiliki sekat tersebut ya. Lalu yang kedua, ini rumah adat Tambi dari Sulawesi Tengah. Nah, keunikannya rumah ini berbentuk prisma segitiga serta memiliki atap yang terbuat dari daun ijuk yang sangat panjang sehingga menjadikan atapnya berperan serta sebagai dinding pembagian luar. Lalu di sini ada rumah adat Honai. Nah, asal provinsinya Papua. Keunikannya adalah bentuk menyerupai kerucut, terbuat dari bahan dasar jerami serta tidak memiliki jendela dan hanya memiliki satu pintu dengan tujuan menghangatkan isi bagian dalam rumah. Nah, pernahkah kalian ke Jatim Park 1? Nah, pada Jatim Park 1 itu ada rumah Honai ya. Kalian bisa langsung lihat seperti apa sih rumah Honai itu. Nah, kalian bisa lihat ke sana ya. Lalu di sini ada rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat tersebut berasal dari Sulawesi Selatan milik suku Toraja. Keunikan rumah ini adalah atap rumah berbentuk menyerupai perahu atau bisa dibilang juga mirip dengan tanduk kerbau, di mana atapnya terbuat dari susunan bambu. Yang terakhir ini rumah adat Lamin, asal Provinsi Kalimantan Timur. Keunikannya, rumah adat berstruktur panggung terbuat dari bahan kayu ulin serta rumahnya bermotif khas suku Dayak, yaitu mengandalkan warna hitam, putih, dan kuning. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalian berpendapat lain.
Kak, menurut saya rumah ini itu yang unik bagian atapnya atau bagian dindingnya. Nah, kalian bisa mengutarakan sesuai imajinasi kalian. Kalau menurut saya keunikannya ya ini. Lalu saya mau tanya di sini teman-teman, pada halaman 69 itu sebenarnya dikerjakan nggak sih teman-teman di tempat kalian yang soal ayo renungkan dan kerja sama dengan orang tua? Kalian bisa tulis di komentar itu dikerjakan atau tidak ya. Karena saya mau membahas, tapi menurut saya ada sebagian orang yang meloncati soal-soal tersebut. Jadi kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa mempertimbangkan enaknya diajarkan atau tidak, enaknya diterangkan atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, membaca teks tentang rumah adat suku Manggarai dan menulis pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca. Yang kedua, keunikan rumah adat yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, nama rumah adat dan daerah asalnya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.